bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nadiatri, Otani Layunsari, Sinta Febi, alhamdulillah masuk semua ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak kemarin kita mempelajari tentang apa? Betul sekali. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai interaksi sosial. Terus ada yang masih ingat nggak pengertian dari interaksi sosial apa? Angkat tangan. Iya, Mbak Nadia. Nah, benar sekali. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, atau kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, kita mulai saja ya pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Ada yang tahu nggak ini gambarnya apa? Nah, benar. Jadi ini adalah gambar keributan antara ojek online dengan ojek konvensional. Diawali munculnya ojek online, kita sering mendengar adanya keributan antara pengemudi ojek online dengan pengemudi ojek pangkalan. Pengemudi ojek pangkalan ini merasa bahwa lahan mata pencaharian mereka diambil oleh ojek online ini. Bila sering terjadi keributan atau konflik, maka kehidupan di lingkungan masyarakat akan terasa tidak nyaman. Nah, pastinya kita perlu suasana hidup yang teratur dan harmonis. Untuk itu diperlukan aturan atau panduan untuk berperilaku di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak lepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ia akan selalu memerlukan individu ataupun kelompok lain untuk dapat berinteraksi. Interaksi sosial itu terjadi secara langsung maupun tidak langsung, yaitu dengan menggunakan media ataupun alat. Agar terjadi keteraturan dalam berinteraksi, maka diperlukan aturan-aturan. Nah, aturan-aturan itulah yang dinamakan sebagai lembaga sosial ataupun pranata sosial. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai lembaga sosial. Sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam mengenai lembaga sosial, kita juga perlu tahu apa sih tujuan kita mempelajari lembaga sosial itu. Yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian dari lembaga sosial, kemudian mengetahui proses terbentuknya lembaga sosial, ciri-ciri lembaga sosial, dan juga jenis-jenis lembaga sosial. Langsung saja kita akan membahas mengenai lembaga sosial. Yang pertama ada pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial menurut bahasa Inggris adalah social institution yang diartikan sebagai pranata sosial. Menurut sosiologi, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada proses terbentuknya lembaga sosial. Jadi lembaga sosial itu terbentuk dari individu-individu sebagai makhluk sosial yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Keberadaan lembaga sosial selalu melekat pada setiap masyarakat. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok supaya terwujud keteraturan hidup bersama. Oleh sebab itu, perlu adanya norma-norma dalam masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Setidaknya terdapat 4 tingkatan norma yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama ada cara. Nah, cara ini contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua ada kebiasaan atau folkways. Contohnya ketika bersalaman kepada kedua orang tua sebelum berangkat sekolah. Ketiga ada tata kelakuan atau mores. Contohnya yaitu memakai seragam sekolah. Yang keempat, ada adat istiadat atau custom. Contohnya yaitu adat perkawinan orang Jawa atau orang Sunda. Nah, kemudian terbentuknya lembaga sosial itu juga dapat terjadi melalui 2 cara. Yang pertama ada secara tidak terencana, kemudian secara terencana.
secara tidak terencana ini maksudnya adalah institusi itu lahir secara bertahap dalam kehidupan masyarakat. Biasanya hal ini terjadi ketika masyarakat dihadapkan pada masalah-masalah atau hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang sangat penting. Contohnya adalah dalam kehidupan ekonomi di masa lalu. Untuk memperoleh suatu barang, orang menggunakan sistem barter. Nah, kemudian yang kedua yaitu secara terencana. Secara terencana di sini maksudnya adalah institusi itu muncul melalui suatu proses kekuasaan dan wewenang. Contohnya yaitu lembaga transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah sebagai cara untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari lembaga sosial. Untuk dapat mengenali lembaga sosial, kita dapat melihat dari ciri-cirinya. Yang pertama ada pola pemikiran dan juga pola perilaku atau biasa disebut sebagai ideologi. Kemudian ada seperangkat aturan atau norma yang dimilikinya relatif kekal. Kemudian mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu, mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, mempunyai lambang ataupun simbol, dan yang terakhir mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak tertulis. Kemudian ada jenis-jenis lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini yang pertama ada lembaga keluarga. Keluarga itu disebut sebagai lembaga karena apa? Karena dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Misalnya, aturan larangan pulang malam bagi semua anak-anak. Nah, keluarga itu merupakan suatu kekerabatan yang paling mendasar dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Nah, kemudian ada lembaga agama. Lembaga agama ini merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat. Agama itu sendiri adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Lembaga keagamaan yang ada dalam masyarakat ini berperan dalam mengarahkan setiap manusia sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang diyakininya dan berguna bagi kehidupan manusia. Kemudian lembaga ekonomi. Nah, mengatasi masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi ini didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi antara lain ada perdagangan, ketenagakerjaan, dan juga transaksi jual beli. Contoh dari lembaga ekonomi adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, dan juga koperasi. Kemudian ada lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di lingkungan masyarakat. Lembaga pendidikan ini sangat penting untuk terus dipelihara oleh masyarakat karena fungsinya yang sangat penting. Kemudian ada lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan negara, seperti urusan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Nah, contoh dari lembaga politik yang ada di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD atau DPR yang berfungsi sebagai wakil rakyat di pemerintahan pusat. Itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai materi lembaga sosial. Nah, dari sini apa ada yang kurang jelas? Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada Ibu. Bagaimana? Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah. Kalau begitu, untuk mendalami materi lembaga sosial ini, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Kelompoknya urut absen ya, satu kelompok 4 anak saja. Langsung saja Ibu kasih tugas, yaitu tugasnya mendiskusikan mengenai fungsi dari lembaga sosial. Kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan nanti sore langsung melalui WA group. Nah, itu tadi tugas kelompok kalian. Apa masih ada yang bingung? Tidak ada?
Kalau begitu, Ibu simpulkan dari materi kita pada pagi hari ini. Jadi, lembaga sosial itu merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Lembaga sosial sendiri terbentuk dari individu-individu sebagai makhluk sosial yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Terbentuknya lembaga sosial itu dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama secara tidak terencana dan secara terencana. Nah, kemudian lembaga sosial itu juga dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga politik, dan juga lembaga ekonomi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat di hari esok. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.